Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmatia, NIM D02222304, Program Studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas etika profesi pada soal cerita yang akan saya tampilkan pada layar di sebelah saya. Kemudian dari cerita tersebut terdapat 3 pertanyaan yang timbul. Yang pertama yaitu apa hubungan antara disiplin kerja, tanggung jawab akuntan, dan moral dari seorang akuntan. Nah, dari jurnal yang saya baca yaitu tentang dampak pengawasan dan kepuasan kerja dalam mempengaruhi disiplin kerja karyawan PT Perkebunan Nusantara 4 Medan. Di dalamnya menjelaskan bahwa disiplin kerja itu menunjukkan rasa hormat karyawan terhadap diri sendiri dan perusahaan tersebut. Nah, jelas bahwa moral itu, dan kita sendiri tahu bahwa moral itu merupakan tindakan atau perilaku baik buruk manusia, dan dengan penerapan disiplin kerja secara konsisten itu bisa mempengaruhi hasil dari kinerja karyawan tersebut. Dan mengenai tanggung jawab sendiri, dari penerapan disiplin kerja sendiri nantinya akan karyawan tersebut akan lebih bisa dibilang bertanggung jawab karena sudah mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian dari moral sendiri, disiplin kerja yang diterapkan yang dengan baik itu akan menghasilkan moral yang baik, sehingga hasil dari penerapan tersebut akan memberikan hasil dan kinerja yang bisa dibilang memuaskan untuk perusahaan tersebut. Nah, pertanyaan kedua yaitu apa yang menjadi kekhususan dalam percakapan profesional dan terbengkalainya kerja akuntansi yang merupakan tugas dan tanggung jawab Fadil. Dari buku Etika Profesi Bisnis Akuntan, di dalamnya ada 4 kode etis yang dilanggar Fadil. Tapi di sini saya hanya mengambil 2 dari 4 pelanggaran kode etis bisnis akuntan. Yang pertama yaitu independensi. Nah, independensi itu yaitu mencakup kepada kepentingan pribadi, lebih mementingkan kepentingan pribadi dibanding kepentingan masyarakat atau bilang kepentingan perusahaan. Nah, di sini Fadil lebih mementingkan kepentingan pribadi dengan Fadil itu tidak memperhatikan kepentingan perusahaan karena lebih mementingkan dirinya sendiri. Yang kedua ada integritas. Nah, Fadil di sini melanggar integritas perusahaan. Kenapa? Karena integritas itu mengacu kepada kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan kepada Fadil. Fadil di sini sering kali datang terlambat, datang sesuka hati untuk bekerja, dan salah satu hal yang fatal yaitu tidak mengerjakan laporan yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Fadil tersebut. Nah, pertanyaan ketiga yaitu apa yang mencolok jika seorang akuntan memandang bahwa dalam family bisnis akan ada masa depan yang lebih cerah daripada meniti karir di perusahaan lain. Kita diminta menjelaskan dari sudut pandang etika bisnis. Dari jurnal Peran Kepemimpinan pada Keberhasilan Perusahaan Keluarga. Nah, dari jurnal tersebut di dalamnya menjelaskan bahwa setiap perusahaan keluarga juga atau bisnis family bisnis juga itu tetap menerapkan kaidah-kaidah etika dalam manajemen bisnis begitu. Kemudian dari jurnal tersebut juga dijelaskan bahwa keberhasilan dari family bisnis itu tergantung kepada pemimpinnya. Dari teori kepemimpinan Hersey Blanchard, ada 3 gaya yang paling efektif untuk kepemimpinan perusahaan. Yang pertama yaitu perilaku tugas. Nah, di situ kita bisa membagi peran atau tugas kepada masing-masing karyawan seperti pembagian divisi dan sebagainya. Kemudian ada perilaku hubungan, yaitu menjalin hubungan baik antara karyawan dengan
karyawan dengan pemimpin, karena dengan adanya komunikasi yang baik antara pemimpin dan bawahan itu bisa menciptakan suasana kerja yang nyaman. Kemudian yang ketiga ada kematangan bawahan. Nah, sebelum merekrut bawahan kita harus betul-betul memilih bahwa karyawan tersebut bisa atau mampu bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas yang sudah diberikan gitu. Jadi satu lagi, ada 3 elemen penting dalam bisnis perusahaan atau bisnis family. Yang pertama itu ada keluarga. Untuk keberhasilan sendiri, keluarga itu bisa menjadi salah satu pendukung paling support. Kenapa? Karena dengan keluarga yang harmonis, suportif, dan satu kesatuan yang utuh, itu bisa memberikan hasil yang memuaskan untuk perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua ada bisnis. Nah, bisnis di sini menjelaskan bahwa kita tidak Nah, bisnis di sini itu merujuk kepada keberhasilan dari bisnis sendiri, merujuk kepada profesionalitas yang dilakukan oleh keluarga-keluarga dari orang-orang yang terkait dalam bisnis family tersebut. Kemudian yang terakhir ada kepemilikan. Nah, kepemilikan di sini penting karena kepemilikan itu menjadi dia sebagai penanggung resiko, atau dia mengambil peran terbesar dalam menanggung resiko-resiko yang terjadi di luar dari perusahaan, di luar dari hubungan, atau di luar dari pihak luar begitu. Dia menanggung resiko-resiko yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Demikian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.